Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi metode kooperatif typing file share. Metode typing file share adalah metode yang ditumpukan pembelajaran bukan hanya kepada seorang guru, tetapi memberikan peran kepada siswa untuk ikut andil dalam pembelajaran. Dan di sini peserta didik bisa menjadi partner belajar bagi seorang guru. Nah, metode ini adalah metode salah satu yang merepresentasikan daripada kurikulum mereka ataupun cara belajar yang inklusif dan dialogis, yang dimana guru dengan siswa sama-sama belajar, sama-sama saling bertukar pikiran dan berperan dalam proses pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah penerapan metode typing file share, yang pertama adalah guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Yang dimana di sini guru akan menyampaikan apa yang menjadi kompetensi daripada materi sehingga kompetensi itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Lalu yang kedua, siswa diberikan permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dipikirkan pemecahan masalah secara mandiri. Di sini misalnya guru memberikan materi terhadap bagaimana menyelesaikan problem sosial. Nah, peserta didik berperan dia untuk bagaimana mencari solusi terhadap penyelesaian sebuah permasalahan ataupun pembahasan itu sendiri. Yang selanjutnya, siswa membentuk pasangan dengan teman sebangku. Nah, di sini teman sebangku ataupun antara individu dengan individu, mereka saling berdiskusi, bertukar pikiran dan bertukar pendapat sehingga apa yang menjadi kesimpulan daripada pendapat mereka nanti disampaikan di depan teman-teman yang lain. Yang keempat, yaitu siswa mempresentasikan hasil daripada diskusi mereka tadi. Selanjutnya, guru mengarahkan pembicaraan ataupun mengarahkan diskusi sesuai dengan materi agar tidak terlalu liar ataupun keluar daripada pembahasan. Yang terakhir dari langkah-langkah penerapan adalah guru memberikan sebuah kesimpulan terkait dengan materi yang menjadi pembelajaran pada hari itu. Nah, adapun kelebihan metode typing file share, yang pertama memberikan siswa-siswi lebih banyak kesempatan untuk berperan ataupun ikut andil dalam proses pembelajaran. Di sini dengan tujuan siswa dan siswi dapat menyampaikan apa yang menjadi isi pikiran dan pendapat mereka terkait dengan pembahasan, supaya tidak terciptanya sebuah gaya belajar yang verbalisme, yaitu tidak hanya menghafal tetapi mereka juga memahami apa yang menjadi isi materi ataupun pembahasan. Lalu yang kedua, siswa memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, di sini kadang-kadang siswa mereka hanya mampu memiliki pemahaman dan tidak berani untuk menerapkan ataupun menyampaikan di depan. Nah, maka peran daripada metode yang disingkat dengan TPS ini adalah supaya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran mereka terhadap pemikiran dan pemahaman mereka terhadap materi pembahasan. Adapun kekurangan metode typing file share adalah apabila suasana hangat ataupun panas lah kira-kira. Nah, di sana biasanya siswa kalau tidak terlalu antusias dan semangat untuk saling berdiskusi, maka sulit bagi mereka dan bagi guru untuk membatasi ataupun mengatur supaya pembicaraan ataupun pembahasan itu materi diskusi
tidak keluar daripada yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, mereka akan merasa terhambat. Nah, biasanya teman-teman yang berperan aktif, selalu berperan aktif setiap harinya dalam proses pembelajaran, tetapi karena adanya metode ini, mereka akan merasa kekurangan waktu untuk terlalu berperan aktif, karena guru juga akan menekankan teman-teman yang suka diam dalam kelas untuk berusaha harus berbicara dan menyampaikan pendapat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, untuk penerapan dan praktek terkait dengan metode akan diterapkan oleh rekan saya, Saudari Miratul Khairat. Kepadanya dipersilakan. Bergaul dalam Islam. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik semua mampu dalam menyebutkan dan menjelaskan macam-macam etika bergaul dalam Islam. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu dalam mengetahui pentingnya etika bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, langsung saja di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan kita, yakni etika bergaul dalam Islam. Nah, sebelum itu, apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan etika? Nggak tahu. Oke, ya, nggak tahu ya? Iya. Nah, jadi di sini etika dalam bahasa Arab biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang memiliki nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kemudian menurut Al-Ghazali juga di sini bahwa adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Nah, sedangkan bergaul sendiri artinya kita berbaur dengan individu maupun dengan kelompok lainnya. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi maupun berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjalin hubungan yang baik antar individu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pun macam-macam etika bergaul dalam Islam. Nah, jika dilihat dari segi umur kawan bicaranya, etika bergaul dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, orang yang lebih tua di sini yang dimaksudnya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Orang tua kita. Ya, benar, Mira. Yakni orang tua kita, tadi ibu bapak kita, kemudian kedua mertua kita dan juga guru-guru kita. Nah, seperti dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-barakatu ma'a akabirikum, yang artinya dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan itu ada pada orang-orang tua kalian, yakni tadi kedua orang tua kita, kemudian guru-guru kita dan kedua mertua kita. Nah, di sini menurut Imam Al-Ghazali, cara kita dalam beretika dengan orang yang lebih tua itu ada 7 macam. Yakni yang pertama adalah kita harus mendengarkan dan mengikuti arahan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Kemudian yang ketiga, tidak berjalan mendahului kedua orang tua. Oke, selanjutnya yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya. Nah, teman sebaya yang dimaksud di sini adalah teman yang sama dengan kita, yakni seumuran dengan
sini penting bagi adik-adik semua untuk dalam pertemanan itu memilih teman. Jadi maksudnya di sini bukan kita memilih teman, namun kita berteman dengan siapa saja, tetapi dengan mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini menurut Imam Al-Ghazali ada 9 cara ketika kita bergaul dengan teman supaya. Jadi yang pertama, kita harus lebih mementingkan kepentingan teman daripada diri pribadi. Kemudian yang kedua, menutup aib teman. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah ketika bergaul dengan orang yang lebih muda. Nah, orang yang lebih muda yang di sini yang dimaksud adalah orang yang lebih muda usianya dari kita, yakni seperti adik-adik kita, adik sepupu kita, kemudian adik kelas kita dan sebagainya. Nah, di sini bagaimana sih cara kita ketika bergaul dengan orang yang lebih muda dari kita? Yakni yang pertama, kita itu pastinya harus menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Kemudian yang kedua, membimbingnya ke arah kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan teladan yang baik kepada orang yang lebih muda. Yakni kita harus memperhatikan dalam setiap tutur kata maupun dalam perbuatan kita itu harus mengandung nilai-nilai kebaikan agar dapat dicontoh oleh adik-adik kita. Dan kemudian yang terakhir, kita harus memberikan penghargaan terhadap memberikan apresiasi terhadap penghargaan yang diraihnya. Selanjutnya ada pun pentingnya etika bergaul yang baik. Nah, mengapa sih kita harus beretika yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan mendapatkan manfaat-manfaatnya ya. Yang pertama itu hubungan sosial kita dengan orang lain akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, membentuk citra diri yang positif. Serta yang ketiga, kita akan lebih berpeluang untuk meraih kesuksesan. Nah, baiklah. Jadi di sini ibu ada sebuah pertanyaan yang dimana adik-adik harus menjawab di dalam lembar jawaban ini ya. Ibu akan membagikannya kepada kalian ya. Terima kasih. Ya, kayak sudah dapat semua? Sudah. Oke, nah di sini ada sebuah pernyataan di mana di sini sebuah permasalahan yang sering terjadi di kalangan remaja saat ini. Nah, di sini juga ada dua pertanyaan di mana adik-adik harus menjawabnya ya. Nah, kalian itu harus menjawabnya per poin-poin ya. Jadi misalnya pertanyaan nomor 1, mengapa aksi tawuran yang dilakukan oleh remaja dapat melemahkan pertemanan mereka meskipun memiliki kesamaan umur, lingkungan, dan pembahasan? Dijawab dengan per poin-poin ya. Ibu beri waktu 6 menit ya untuk menjawabnya. Iya, Ibu. Tanya. Ya, tanya apa? Ya, maksudnya nomor 1 apa? Melemahkan pertemanan kamu dan kita. Kan dulu. Alasannya ya. Oh, begitu. Paham, Ibu. Terima kasih. Ya, gimana? Selesai membacakannya? Siap. Nah, selanjutnya pada tahap selanjutnya Ibu minta kalian untuk berdiskusi secara berpasang-pasangan dengan teman sekelompok kalian mengenai jawaban yang telah kalian tulis tadi ya. Kayaknya itu ya. Ya, Ibu beri waktu 3 menit ya untuk menyelesaikannya. Langsung saya. Beda ya. Ya, gimana adik-adik? Udah semua? Udah, oke. Nah, di sini siapa yang mau mempresentasikannya ke depan? Ayo, Amanda dan Lisa dulu. Ayo, silakan. Soal pertama, mengapa aksi tawuran yang dilakukan oleh remaja dapat melemahkan pertemanan mereka meskipun memiliki kesamaan umur, lingkungan, dan pembahasan? Menurut saya karena mereka bisa merusak kepercayaan terhadap hubungan pertemanan lingkungan meskipun umur yang berbeda, konflik bisa saja terjadi. Karena kan kalau orang udah tawuran kadang dia cuma tuh gak dipercayai, dia tuh nakal gak usah temanan sama dia gitu. Itu makanya teman-temannya hidupnya gak ada circle yang baik gitu. Kedua, bagaimana cara memperoleh silaturahmi agar aksi tawuran bisa lebih saling
Tolong menolong, saling merangkul, sama-sama susah senang bangsa. Masya Allah. Dari mana? Menurut saya, pertanyaannya mengapa aksi tawuran yang dilakukan oleh remaja dapat melemahkan pertemanan mereka meskipun memiliki kesamaan umur, lingkungan, dan pembahasan. Itu karena aksi tawuran dapat merusak tali silaturahmi. Yang kedua, bagaimana cara mempererat tali silaturahmi antar teman agar aksi tawuran bisa berkurang dengan berbagi kasih sayang, kebahagiaan, dan saling memahami. Iya, tepuk tangan. Dari penyampaian teman-teman kalian tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan ataupun ada tambahan? Tidak ada. Jadi pertanyaan pertama yaitu mengapa aksi tawuran yang dilakukan oleh remaja dapat melemahkan pertemanan mereka meskipun memiliki kesamaan umur, lingkungan, dan pembahasan. Jadi menurut saya, karena dengan tawuran bisa membesarkan masalah yang sepele dan dapat terputusnya tali silaturahmi. Dan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimanakah cara mempererat silaturahmi antar teman agar aksi tawuran bisa berkurang. Saling menasihati satu sama lain bahwa aksi tawuran sangat berbahaya dan banyak dampak negatif yang akan terjadi dengan tawuran tersebut. Baiklah, pertanyaan yang pertama, mengapa aksi tawuran yang dilakukan oleh remaja dapat melemahkan pertemanan mereka meskipun memiliki kesamaan umur, lingkungan, dan pembahasan? Jadi menurut saya, karena tawuran itu dapat menyakiti satu sama lain, terus terputusnya silaturahmi, hilangnya rasa simpati antara satu sama lain. Terus pertanyaan kedua, bagaimanakah cara mempererat silaturahmi antar teman agar aksi tawuran bisa berkurang? Yang pertama, menurut saya itu mempertemukan kedua belah pihak dan menyelesaikan masalahnya secara musyawarah. Nah, Anak-anak, itulah tadi penyampaian materi tentang etika bergaul dalam Islam. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa adik-adik itu harus menerapkan etika bergaul dalam kehidupannya sehari-hari. Penting bagi adik-adik itu ketika dalam melakukan sesuatu untuk memperhatikan segala perkataan maupun dalam perbuatannya agar tidak terjadi yang namanya permusuhan, kemudian tawuran dan sebagainya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta kepada adik-adik semua